Dulu pada masa Rasulullah, dilanjutkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu semuanya menjadikan masjid itu sebagai pusat pemerintahan. Bahkan di dalam masjid, di atas mimbar masjid, Rasulullah menyampaikan perintah politik. Jadi sangat tidak betul kalau di dalam masjid tidak boleh bicara politik. Sangat tidak betul. Filipina itu dulu mayoritas Muslim, namanya Fi Amanillah. Jadi Filipina itu namanya dulu Fi Amanillah. Ada lagi Maluku, itu dulu yang memberi nama Ibnu Battuta, Allahumma yarham, namanya Al-Mulk. Sekarang berubah jadi Maluku. Dulu mayoritas Muslim, sekarang identik dengan Kristiani. Gara-gara apa? Umat Islam buta politik. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam habis karena buta politik. Umat Islam jadi tamu di rumahnya sendiri. Coba ketika umat Islam mengajukan Undang-Undang Pendidikan Nasional dengan ajas iman dan takwa, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan Undang-Undang Perbankan Syariah, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan Undang-Undang Anti Pornografi, ditolak oleh PDIP. Karena umat Islam buta politik, dijauhkan dari politik. Eva Sundari ini politisi PDIP senior. Dia bawa 15 politisi PDIP untuk mengakukan pendidikan di Partai Komunis Cina. Pulang dari pendidikan di PKC Partai Komunis Cina, datang ke Indonesia, dia sampaikan di depan wartawan, situs Islam lebih berbahaya daripada situs pornografi. Makanya sekarang ini seluruh ulama turun gunung, para kiai turun gunung, pertemuan di Mojokerto. Ini kalau sudah kiai sudah turun gunung, sudah pertemuan, berarti Indonesia dalam keadaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, masuk materi season pertama ya. Saya kasih judul dari problematika umat itu, saya jadi kasih judul jangan buta politik ya Pak. Season kedua nanti sunnah-sunnah Rasulullah di bulan Ramadan. Yang pertama, season pertama, jangan buta politik. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, dulu pada masa Rasulullah, dilanjutkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu semuanya menjadikan masjid itu sebagai pusat pemerintahan. Jadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin itu tidak pernah bikin istana negara, tidak. Istana pemerintahan, kantor pemerintahan, tidak. Semuanya masjid. Itu. Bahkan di dalam masjid, di atas mimbar masjid, Rasulullah menyampaikan perintah politik. Jadi sangat tidak betul kalau di dalam masjid tidak boleh bicara politik. Sangat tidak betul. Kenapa sekarang umat Islam di Indonesia itu alergi politik? Karena dijajah sepanjang 350 tahun oleh siapa? Kafir Belanda. Karena umat Islam buta politik, dijauhkan dari politik, sehingga sampai-sampai pemerintah Belanda, penjajah Belanda waktu itu, kalau ada umat Islam berangkat haji, itu tidak bisa tidur itu Pak. Apa namanya, deg-degan. Karena apa? Rata-rata umat Islam pulang dari haji melek politik. Dia pasti melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Itu Pak. Jadi seperti itu. Makanya umat Islam jangan sampai buta politik.
Kalau umat Islam buta politik, akhirnya jadi tamu di rumahnya sendiri, tidak bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Itu yang terjadi. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, contoh Andalusia. Andalusia itu seperti Indonesia, mayoritas Muslim. Seperti Indonesia nih, Andalusia, mayoritas Muslim. Tapi karena umat Islam Andalusia itu buta politik, akhirnya umat Islam dikuasai oleh Golkaf. Golkaf itu apa, Pak? Golongan kafir. Singkat cerita, golongan kafir ngasih dua opsi. Karena semuanya sudah dikuasai oleh golongan kafir. Akhirnya golongan kafir ngasih dua opsi. Opsi pertama, mati. Opsi kedua, murtad. Akhirnya jumlah penduduk Muslim Andalusia waktu itu jumlahnya kurang lebih 8 juta orang. Dari 8 juta itu yang 7.700.000 pilih opsi mati, yang 300.000 pilih opsi murtad. Akhirnya 7.700.000 umat Islam berbondong-bondong ke guelitin. Guelitin itu apa, Pak? Alat pemenggal kepala. Habis umat Islam. Sisa 300.000 murtad kan diusir oleh golongan kafir. Sampai hari ini cicit-cicitnya itu ada di Tunisia dan Maroko. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam habis karena buta politik. Akhirnya 641 masjid, madrasah dihancurkan. Disisakan cuma 3 di Cordova, Seville, dan Granada. Tapi sampai hari ini, Pak, 3 masjid yang besar itu mau menghancurkan itu mikir itu, Pak, karena saking besar masjidnya, besar sekali masjidnya di Granada, Seville, dan Cordova. Akhirnya 3 masjid besar itu yang setiap hari menaranya dikumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah tidak ada lagi. Jadi menara itu sekarang diganti lonceng gereja. Tiap hari Minggu klonteng, klonteng, klonteng. Sampai hari ini umat Islam di Andalusia tidak bisa sholat di masjidnya sendiri. Kenapa? Buta politik. Itu, Pak. Sekarang Andalusia berubah namanya jadi Spanyol sekarang ini. Ada lagi yang paling dekat dengan Indonesia, Filipina. Filipina itu dulu mayoritas Muslim, namanya Fi Amanillah. Jadi Filipina itu namanya dulu Fi Amanillah, mayoritas Muslim. Tapi karena umat Islam buta politik, akhirnya habis umat Islam. Sekarang nama Fi Amanillah dirubah jadi Filipina. Sekarang mayoritas Katolik. Benar enggak? Benar. Ada lagi Maluku. Itu dulu yang memberi nama Ibnu Battuta, Allahumma yarham. Namanya Al-Muluk. Al-Muluk. Sekarang berubah jadi Maluku. Dulu mayoritas Muslim, sekarang identik dengan Kristiani. Gara-gara apa? Umat Islam buta politik. Sama dengan di Indonesia ini. Sama dengan di Indonesia ini, Pak. Nasionalis sekuler, Kristiani radikal, komunis, terus apa lagi? Kelompok-kelompok sekuler, ya kan? Nah ini kumpul jadi satu di PDIP sekarang ini, ya kan? Gabung jadi satu. Mayoritas umat Islam se-Indonesia ini, Pak, milih PDIP.
Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam jadi tamu di rumahnya sendiri. Coba, ketika umat Islam mengajukan undang-undang pendidikan nasional dengan ajas iman dan takwa, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan undang-undang perbankan syariah, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan undang-undang anti pornografi, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan undang-undang tentang produk makanan minuman halal, ditolak oleh PDIP.